Akhir-akhir ini, kabar tentang pengembalian harta karun Lombok rampasan perang Belanda ramai dibicarakan. Harta karun tersebut terdiri dari berbagai benda pusaka dan perabotan yang terlihat cukup mewah. Konon, benda bersejarah yang merupakan rampasan perang itu merupakan benda pada masa Perang Lombok. Tentu pengembalian harta karun tersebut sangat disyukuri oleh Museum NTB, namun tahukah Anda? Saat ini Museum NTB belum memiliki benda pusaka ataupun sejenisnya yang berasal dari Kerajaan Lombok. Hal itu karena keberadaan Kerajaan Lombok tidak diketahui secara pasti. Sementara yang terpajang saat ini hanyalah replika dari benda-benda zaman Kerajaan Lombok. Meskipun sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah harta karun tersebut diserahkan ke museum atau tidak, namun pihak Museum NTB telah menyiapkan tempat penyimpanan untuk benda pusaka tersebut. Kalau total pastinya sekitar ratusan ya, dari total semua koleksi yang kami miliki itu dari awal hingga hari ini kami memiliki 7.704. Kalau yang kerajaan punya itu dibagi lagi menjadi koleksi etnografika tadi. Tapi untuk peninggalan dari kerajaan atau kesultanan ya, karena memang yang kami miliki pastinya dari kerajaan Selaparang itu belum pasti ya, tapi yang kami miliki banyak itu dari kesultanan yang ada di Pulau Sumbawa. Jadi pasti benda ini adalah dari Selaparang. Kami belum berani mengatakan itu ya, karena keberadaan kerajaan itu pun masih ini ya, belum pasti gitu ya. Jadi kami tidak berani mengatakan ini adalah benda milik kerajaan Sasak atau kerajaan Selaparang. Kalau kesultanan ya kami berani mengatakan iya, ini kesultanan dari peninggalan benda dari Kesultanan Bima atau dari Kesultanan Sumbawa ya. Kalau yang Sasak kami belum berani mengatakan ini adalah peninggalan dari kerajaan Selaparang. Kalau sepengetahuan saya tidak ada. Ya, kebanyakan di sini ada koleksi yang berasal dari masyarakat umum dan kolektor ya. Jadi, saya bilang tadi kalau memastikan ini adalah benda dari kerajaan Selaparang kami tidak berani ya. Karena memang keberadaan kerajaan itu pun belum jelas lah gitu ya. Ada dan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Kalau daftarnya secara umum kami tidak punya ya, tapi pada intinya jika memang benda-benda itu memiliki nilai sejarah yang tinggi yang berhubungan dengan perkembangan kebudayaan yang ada di NTB, kami menerimanya. Tidak hanya berasal dari kesultanan atau kerajaan yang di NTB. Yang penting benda tersebut memiliki syarat untuk menjadi benda bersejarah koleksi museum. Jadi kami tidak mengejar apa istilahnya target harus benda-benda dari kerajaan ini yang masuk. Jadi karena secara umum kami kan ini adalah museum umum, jadi tidak hanya berisi tentang benda-benda milik peninggalan kerajaan tertentu gitu ya. Jadi bisa dari masyarakat, yang penting benda itu memiliki kriteria sebagai benda bersejarah, kuno, langka, menarik, dan lain sebagainya. Bisa menjadi koleksi di Museum NTB ini. Ya, kalau secara umum dan pasti kita tidak memiliki. Ya, misalnya ini harus ada kerajaan, ini harus ada pedang, harus tidak ya, tidak ada. Jadi kami bisa menerima semua benda yang bisa masuk dalam kategori benda bersejarah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Prosesnya mungkin agak sulit ya, tapi itu pasti bisa. Yang penting ada kerjasama antar museum tersebut. Biasanya dua museum melakukan kerjasama sehingga bisa terjadi saling tukar koleksi. Itu salah satu caranya ya. Atau bisa juga dipinjam. Koleksi itu misalnya ada milik museum dari NTB, tapi dikoleksi di museum luar, itu bisa kita pinjam atau saling tukar. Untuk kalau proses pengambilan secara menyeluruh itu agak rumit, tapi itu bisa ya. Jadi proses kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dari pemerintah nasional ya, pusat ya. Jadi untuk mengambil kembali seperti yang terjadi saat ini dengan Belanda itu prosesnya sudah sangat lama ya. Dan alhamdulillah bisa, dan di tahun ini sudah bisa dikembalikan ke asalnya. Itu prosesnya sangat lama, bisa tapi agak susah gitu ya.